Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fit Ramadhani dengan NIM H0523310 dari kelas PSDC dengan mata kuliah pengembangan kurikulum dan cara ngajar. Dengan dosen pengampu Dr. Epi Segrawati Amri, SPD, MPD. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang prinsip kurikulum dalam pembelajaran dan komponen tujuan dalam kurikulum pendidikan dan produk pengembangan kurikulum sekolah dasar. Jadi, materi selanjutnya adalah apa itu prinsip-prinsip penerapan kurikulum dalam pembelajaran. Pembelajaran merupakan perpaduan dari dua aktivitas, yaitu aktivitas mengajar dan aktivitas belajar. Aktivitas mengajar menyangkut peranan seorang guru dalam konteks mengupayakan terciptanya jalinan komunikasi harmonis antara mengajar itu sendiri dengan belajar. Suatu pembelajaran akan bisa disebut berjalan dan berhasil dengan baik manakala ia mampu mengubah diri peserta didik dalam arti yang luas, serta mampu menumbuh kembangkan kesadaran peserta didik untuk belajar. Dalam prinsip-prinsip pembelajaran sangat berkaitan dengan skala komponen pembelajaran, baik yang menyangkut apa dan bagaimana peran guru dalam pembelajaran, ke arah mana sebenarnya pembelajaran harus dilaksanakan, maupun menyangkut apa, mengapa, dan bagaimana agar peserta didik dapat terlibat aktif dalam pembelajaran. Ada beberapa prinsip-prinsip pembelajaran. Yang pertama, prinsip aktivitas. Yang kedua, prinsip motivasi. Yang ketiga, prinsip individualitas. Yang keempat, prinsip lingkungan. Yang kelima, prinsip konsentrasi. Dan yang keenam, prinsip kebebasan. Yang ketujuh, prinsip peragaan. Yang kedelapan, prinsip kerjasama dan persaingan. Yang kesembilan, prinsip apersepsi. Yang kesepuluh, prinsip kolerasi. Yang ke-11 prinsip efisiensi dan efektivitas, dan yang ke-12 prinsip globalitas, dan yang ke-13 prinsip dan hiburan, permainan dan hiburan. Materi selanjutnya adalah taksonomi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran biasanya diarahkan pada salah satu kawasan dari taksonomi. Benjamin Esco mengemukakan taksonominya yang meliputi kawasan kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi, kawasan kognitif adalah kawasan yang membahas tujuan pembelajaran berkenaan dengan proses mental yang berawal dari tingkat pengetahuan sampai ke tingkat yang lebih tinggi, yakni evaluasi. Yang kedua ialah kawasan afektif. Adalah salah satu domain yang berkaitan dengan sikap, nilai-nilai interest, apersepsi atau penghargaan, dan penyesuaian perasaan sosial. Yang ketiga, kawasan psikomotor. Simpson 1966 menyebutkan bahwa domain psikomotor meliputi 6 domain dari tingkat yang paling rendah, yaitu persepsi, sampai pada tingkat keterampilan tertinggi, yaitu penyesuaian dan keaslian. Meskipun demikian, Simpson masih mempertanyakan suatu tingkat terakhir, yaitu penyesuaian dan keaslian. Rumusan masalah yang ketiga adalah penerapan pengukuran. Pengukuran dalam pendidikan merupakan proses sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang kemampuan, prestasi, sikap, dan karakteristik lain dari siswa. Penerapan pengukuran sangat penting untuk mengevaluasi efektivitas proses pembelajaran dan membuat keputusan yang berhubungan dengan pendidikan. Jadi, rumusan masalah yang kelima adalah taksonomi Merrill. Taksonomi pembelajaran adalah sebuah konsep kerja yang dapat membantu dan mempermudah pendidik dalam merencanakan pembelajaran yang efektif dan berkelanjutan. Para ahli telah membuat berbagai macam model taksonomi pembelajaran untuk memahami tingkat kompleksi atas pemahaman siswa. Jadi, taksonomi yang dibuat oleh Merrill dinamakan Conveyed Display Theory atau CTD. CTD menyatakan bahwa hasil belajar dapat dipresentasikan dengan tujuan belajar atau dengan item test. Diasumsikan bahwa pada setiap kategori, yaitu kinerja atau isi, terdapat kombinasi dari bentuk presentasi primer dan sekunder yang akan menghasilkan pemahaman yang lebih efektif dan efisien. Pembahasan yang kedua adalah produk pengembangan kurikulum sekolah dasar. Jadi, rumusan masalah yang pertama adalah produk pengembangan kurikulum di sekolah dasar. Produk pengembangan kurikulum merujuk pada segala hasil atau komponen yang dihasilkan dalam proses pengembangan kurikulum suatu lembaga pendidikan atau program pendidikan. Pengembangan kurikulum adalah proses merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi rencana pembelajaran yang akan digunakan dalam pendidikan formal maupun non-formal. Produk pengembangan kurikulum harus dirancang dengan cermat agar sesuai dengan tujuan pendidikan, kebutuhan siswa, dan konteks pendidikan yang ada. Produk ini juga perlu disesuaikan secara berkala untuk menjaga relevansi dan efektivitasnya. Produk pengembangan kurikulum meliputi kurikulum berbasis kompetensi,
Yang kedua, kurikulum terpadu. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek atau PBL. Yang keempat, teknologi dalam pembelajaran. Yang kelima, pendidikan kewirausahaan. Dan yang keenam, pembelajaran berbasis masalah. Jadi rumusan masalah yang kedua adalah dokumen kurikulum. Dokumen kurikulum adalah kumpulan bahan atau referensi resmi yang berisi panduan dan struktur pendidikan untuk suatu lembaga atau tingkat pendidikan tertentu. Jadi, dokumen kurikulum atau dokumen tertulis yang merinci semua aspek dari kurikulum, seperti tujuan pembelajaran, struktur program, silabus, rencana pembelajaran, penilaian, serta strategi pengajaran dan pembelajaran. Dokumen ini merupakan panduan bagi pengajar, siswa, dan semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan. Jadi, rumusan masalah selanjutnya ialah bahan ajar. Bahan ajar adalah sesuatu yang digunakan oleh guru atau peserta didik untuk memudahkan proses pembelajaran. Bentuknya bisa berupa buku kerja, maupun tayangan. Mungkin juga bisa berupa surat kabar, bahan digital, paket, makanan, foto, dan lain-lain sebagainya. Adapun fungsi dan peran bahan ajar. Yang pertama, bahan ajar mewadahi pokok-pokok isi pembelajaran sesuai dengan tujuan kurikulum. Yang kedua, bahan ajar menyajikan topik yang kaya akan komprehensif mencakup seluruh aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga, bahan ajar mendorong peserta didik untuk menerapkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperolehnya di dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia kerja. Adapun manfaat bahan ajar. Yang pertama, bahan ajar memberikan pengalaman yang konkret dan langsung peserta didik dalam kegiatan belajarnya. Yang kedua, bahan ajar menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diamati secara berlangsung. Yang ketiga, bahan ajar memperluas cakrawala berpikir di dalam kelas karena di dalam bahan ajar memuat aneka pengetahuan dan kegiatan. Rumusan masalah selanjutnya adalah perangkat penilaian. Penilaian atau asesmen adalah proses yang dilakukan guru untuk mendapatkan informasi tentang kinerja siswa. Penilaian atau asesmen merupakan bagian integral dari proses pembelajaran untuk mengumpulkan berbagai informasi melalui berbagai teknik. Hasil penilaian digunakan sebagai bahan pertimbangan penentuan terhadap suatu atribut atau karakter tertentu yang dimiliki siswa. Ada 3 jenis penilaian. Yang pertama, penilaian tertulis adalah penilaian menggunakan teknik pengukuran berupa tes tertulis. Yang kedua, penilaian lisan adalah penilaian dengan menggunakan teknik pengukuran yang dilaksanakan melalui komunikasi langsung tatap muka antar siswa dan pendidik. Yang ketiga, penilaian kinerja atau keterampilan yang sering juga disebut dengan penilaian praktik adalah penilaian dengan menggunakan teknik pengukuran yang meminta siswa melakukan tindakan atau menampilkan keterampilan tertentu berdasarkan tugas-tugas yang diberikan. Materi selanjutnya ialah program pengembangan karakter. Menurut Ellen Gilbert menyatakan bahwa pembangunan karakter adalah usaha paling penting yang pernah diberikan kepada manusia. Dalam kamus Purwadamito, karakter diartikan sebagai tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang daripada yang lain. Ada beberapa karakter yang menjadi tolak ukur pengembangan karakter siswa. Yang pertama, agama. Yang kedua, kejujuran. Yang ketiga, tanggung jawab. Yang keempat, toleransi. Yang kelima, disiplin. Yang keenam, kerja keras. Yang ketujuh, kreatif. Yang kedelapan, demokratis. Yang kesembilan, semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Yang kesepuluh, peduli lingkungan dan sosial, cerminan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat. Materi selanjutnya adalah proses pembelajaran remedial dan pengayaan. Jadi, dengan diberikannya pembelajaran remedial bagi siswa yang belum mencapai tingkat ketuntasan belajar, maka peserta didik ini memerlukan waktu lebih lama daripada mereka yang telah mencapai tingkat penguasaan. Begitupun sebaliknya, peserta didik yang telah mencapai kompetensi lebih cepat dari peserta didik lain dapat mengembangkan dan memperdalam percakapannya secara optimal melalui pembelajaran pengayaan. Pembelajaran pengayaan memberikan pelayanan kepada siswa yang memiliki kecerdasan lebih dengan tangan belajar yang lebih tinggi untuk membantu mereka mencapai kapasitas optimal dalam belajarnya. Materi selanjutnya atau materi yang terakhir adalah evaluasi dan review kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum, evaluasi merupakan salah satu komponen penting dan tahap yang harus ditempuh oleh guru untuk mengetahui keefektifan kurikulum. Tanpa evaluasi, maka kita tidak akan bisa mengetahui bagaimana kondisi kurikulum tersebut. Dalam rancangan,
pelaksanaan serta hasilnya. Tapi dengan adanya evaluasi, kita dapat menjadikan hasil yang diperoleh sebagai evaluasi kurikulum memegang peran penting baik dalam penentuan kebijaksanaan pendidikan pada umumnya maupun dalam pengambilan keputusan dalam kurikulum, baik dalam perbaiki dan penyempurnaan kurikulum. Adapun beberapa fungsi evaluasi kurikulum: yang pertama sebagai umpan balik bagi peserta didik, yang kedua sebagai alat untuk mengetahui ketercapaiannya peserta didik mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang ketiga memberi informasi dan acuan untuk pengembangan program kurikulum.